Gak boleh makan yang pedes-pedes, yang berminyak. Minum es gak boleh. Dari latihan, pola makan, pola tidur juga. Gak usah takut kan ikut UKM Tapak Suci atau bela diri ini, karena buat aku menunjang sih, buat prestasi, buat kedepannya lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Nah, kembali lagi sama aku Anggreni Sofi Maria Septiana di Ada Podcast. Nah, tempat kita ngobrolin hal-hal seru, kisah inspiratif, baik itu dari mahasiswa ataupun dari narasumber lainnya gak kalah kerennya. Nah, sama seperti biasanya nih Sobat Podcast, kali ini aku tentunya gak sendirian. Kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang sangat keren sekali dari seorang atlet nih teman-teman. Kira-kira siapa ya gitu? Boleh kenalan dulu nih, namanya Mbak Fania. Tapi nanti mungkin dari Kak Fanianya bisa menceritakan atau memperkenalkan dirinya. Kira-kira nama mungkin atau dari prodi mana gitu. Kira-kira gitu Kak. Barangkali teman-teman juga mau kenalan loh sama Kak Fania. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fania Kamila, biasa dipanggil Fania. Saya dari Prodi Manajemen semester 3, asal saya Gresik, dan saya ikut Tapak Suci sudah dari SD kelas 1, mulai bertanding SD kelas 3. Wow, keren sekali. Jadi udah di-spill di awal nih teman-teman Sobat Podcast. Jadi Kak Fania ini sekarang semester 3 ya Kak ya? Di Prodi apa tadi Kak? Manajemen. Waduh, kalau Tapak Suci sama manajemen kayaknya beda ya, tapi hebat kerennya dia masih ini loh teman-teman, masih ada antusias ataupun udah semangat untuk aktif di bidang keolahragaan, khususnya di Tapak Suci gitu. Nah, sebelum kita nantinya akan membahas tentang ini ya Kak, sharing-sharing aja mungkin terkait pengalaman selama pertandingan, ataupun aku juga kepo nantinya terkait dengan motivasi dan juga tips apa sih yang bisa yang selama ini jadi pegangan seorang Fania untuk terus semangat di dunia bela diri seperti itu. Nah, untuk mengawali yang pertama, aku kepo nih Kak. Kalau Tapak Suci itu kan kayaknya serem gitu ya. Kayak misal kita kayak berantem, ada kayak jurus-jurusnya gitu. Nah, mungkin aku pengen ini deh, kepo sama pengalaman Kak Fania dulu. Pertama kali terjun di dunia Tapak Suci itu usia berapa? Kelas 3 SD gitu. Kelas 3 SD. Ya, tapi itu nggak langsung turun ke fighter. Jadi kelas 3 aku ikut ganda seni. Terus habis itu naik ke kelas 6 sudah pindah ke fighter. Jadi mulai SMP gitu. Baru pindah fighter. Baru pindah fighternya berarti waktu SMP gitu ya Kak. Kalau tadi dari mulai kelas 3 SD, keren banget ya. Kalau aku dulu itu malah kelas 3 ya masih sibuk kayak cuman fokus di pelajaran aja gitu di sekolah. Tapi kerennya Kak Fania udah merambat ke bidang olahraga loh dari SD. Waduh, keren banget. Dulu pertama kali nyoba itu latihannya di mana Kak? Di SD. Pertama ikut ekstra gitu. Oh, ada ekstranya di SD itu. Ikut ekstra. Kebetulan itu nggak dari aku sendiri sih Mbak. Kayak disuruh sama orang tua. Awalnya cuma buat jaga diri lah katanya. Terus habis itu dipilih buat ikut tanding itu tadi di Malang juga. Oh gitu, berarti dulu itu berawal dari support dari orang tua juga gitu. Sebelumnya dari keluarga Kak Fania ini juga ada basic nggak ke arah bidang olahraga gitu? Nggak ada. Oke, tapi keren ya. Maksudnya dari Kak Fania ini walaupun dari keluarganya itu nggak support terkait dengan keolahragaan ataupun bela diri ya. Tapi Kak Fania bisa untuk sampai saat ini gitu, keren sekali gitu. Ini Kak, dulu tuh kira-kira ada nggak rasa kayak misalnya aku tuh perempuan gitu kan, kalau aku bela diri ntar gimana ya, maksudnya kayak pandangan dari teman-teman gitu, sebaya mungkin kan biasanya kan ada yang teman-teman kadang namanya kayak ada yang sirik, ada yang gini gitu kan. Nah, mungkin pernah nggak mengalami hal ketakutan kayak gitu? Nggak ada. Jadi lingkungan sekitarnya Kak Fania dukung gitu. Karena kan dari kecil semua rata-rata temanku. Oh gitu. Jadi ikut silatnya juga dari kecil sampai sekarang pun masih temenan, jadi saling support, saling ingetin gitu. Keren banget Kak Fania gitu. Kalau boleh tahu pantangannya kira-kira apa aja sih gitu, kalau misal jaga kesehatan tubuh dan stamina kan, maksudnya kan kalau kita bela diri tuh nggak
bakal nggak jauh-jauh lah sama kayak hal yang oh kamu nggak boleh gini soalnya mau latihan, kamu nggak boleh gini soalnya mau besok tanding gitu. Ada nggak gitu mungkin pantangan-pantangan lah kalau bahasanya orang sekarang gitu buat seorang atlet, kira-kira ada nggak gitu mungkin Kak? Banyak sih Mbak, kayak banyak ya, aduh apa aja nih? Kayak gak boleh makan yang pedes-pedes, yang berminyak, terus minum es, terus apalagi kayak tidur malam gitu gak boleh. Tidur malam. Harus jam 9 sudah tidur, bangun kan nanti jam 5 latihan gitu. Kalau menjelang mau pertandingan nih Kak, katakanlah bulan depan aku mau tanding deh ke Malang, katakanlah ke kejuaraan Porprov atau mungkin ke yang tingkatnya lebih wah lagi gitu kan. Kira-kira kalau dari seorang Fanianya sendiri ini gimana cara mempersiapkan diri untuk aku minggu depan mau ikut ajang pertandingan ini gitu, berarti aku harus prepare dari sekarang. Kira-kira apa yang mau dipersiapkan gitu Kak Fania? Ya dari latihan, pola makan, pola tidur juga. Iya. Kira-kira pola makan tadi sebutin deh, ada pola makan, terus pola tidur, sama tadi apa Kak yang satunya? Pola makan udah ya. Wah ya agak nge-lag soalnya duh. Kira-kira pola makan sama pola tidur menurut Kak Fania yang paling berpengaruh nih kalau semisal kita mau apa namanya meningkatkan apa sih kayak apa ya bahasanya ya kayak stamina gitu. Stamina gitu, yang paling berpotensi atau punya faktor yang mendominasi, faktor utama lah artinya, itu kira-kira di mana? Di tidur sama makan Mbak. Tetap dua-duanya ya? Iya. Pernah nggak gitu sempat kayak aduh bodo amat lah gitu, pernah nggak? Dulu waktu SMA pernah gitu. Terus gimana tuh Kak? Terus drastis ngefek drastis sama senior kayak diingetin gitu waktu SMA. Oh diingetin, ingetinnya gimana? Dimarahin atau Fania kan, jangan karena, gitu? Kan karena sekolah tuh pakai senioritas gitu ya Mbak di sana, jadi di ya kalau ada salah dimarahin, kasih hukuman gitu. Tapi kan itu kamu pernah melakukan kesalahan ya Kak ya waktu dulu itu. Kira-kira ketika kamu melakukan kesalahan itu kamu kan sempat dimarahin. Ada nggak kayak misal pikiran kayak misalnya apa sih kok dimarahin? Apa sih kok terlalu senioritas gitu? Pernah nggak mikir gitu? Atau kamu malah mikir ke positif, dampak positifnya aja? Lebih ke positif sih Mbak. Lebih ke positif. Iya, kayak kan emang tujuanku udah masuk sekolah Asmanor itu tadi, jadi ya udah nerima semua konsekuensi gitu. Oh gitu. Iya. Oke Kak Fania, tadi kan udah sharing tuh terkait pengalaman kan ya, pertama kali waktu SD udah berkecimpung di dunia bela diri, terus juga pantangan-pantangan sampai tadi kan diceritain juga ada senioritas, sempat mengalami seperti itu. Nah kira-kira motivasi yang Kak Fania pegang sampai detik ini untuk tetap stay di dunia bela diri itu apa? Banyak. Yeah. Kita ambil dua dari internal sama eksternal. Kalau dari internal dari diri Kak Fania sendiri, dari aku sendiri, motivasinya apa? Kan waktu Porprov pertama di Jombang, itu kan aku kalah poin, poinnya tipis banget. Nah, aku kayak apa ya, kayak ngerasa pasti bisa lah juara 1 gitu. Terus nyoba lagi Porprov kedua di Lumajang, itu belum rezeki juga dapat juara 2. Jadi kayak masih penasaran gitu loh, kayak sebenarnya aku bisa di juara 1 gitu. Terus nyoba lagi yang ketiga ini di Malang, alhamdulillah dapat juara 1. Dapat juara. Jadi setiap kegagalan itu kadang menjadi motivasi ya buat diri kita untuk ayo aku pasti bisa kok. Kalau kemarin cuma dapatnya segini, insya Allah kedepannya bisa lah lebih dari ini gitu. Kayak percaya gitu. Percaya diri, waduh keren banget. Kayaknya aku perlu nih belajar percaya diri gitu sama seorang Kak Fania gitu. Mungkin nanti selain di podcast ini kita bisa sharing-sharing ya Kak. Gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Itu soalnya dari aku pribadi susah gitu Kak. Jujur sampai hari ini gitu. Kemudian ini Kak, kalau dari eksternal kira-kira selain support dari keluarga, barangkali nih dari doi kah atau dari sahabat gitu mungkin ada nggak? Iya ada. Mama, bapak sering support saya terus. Sering support. Kalau selain keluarga? Teman siapa? Bisa disebutkan atau mungkin bisa say hello untuk temen yang nantinya bakalan nonton nih, barangkali kan nonton nanti. Coba disapa aja dulu gitu. Terus apa sih motivasi yang dia berikan ke sampean seorang Fania ini untuk bisa sampai hari ini gitu? Banyak Mbak, temanku dari kecil sampai besar masih sama aku terus, kayak
belum bisa gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi kayak berjuang bareng, latihan bareng, tidur bareng, makan bareng, susah juga bareng kita. Tapi kira-kira ada nggak satu nama itu yang menurut kamu tuh dia yang paling jadi support sistemnya seorang Fania banget? Ada nggak? Ada. Siapa itu? Nah, ya, Cowok apa cewek dulu nih? Cewek dong, oke. Tak kira tadi cowok lu. Siapa? namanya Mbak Farah. Iya. Farah itu kalau boleh tahu dulunya satu sekolah atau gimana sama kamu? Dulu itu seniorku gitu Mbak, waktu senior di TS-nya. Di TS-nya. Iya. Terus kok bisa jadi seorang motivator buat kamu? Soalnya Gimana itu? kayak selalu ada buat aku gitu Mbak, kayak kan namanya atlet kan kayak ada bosennya. Ada bosennya. Fase bosen. Oke. Bosen itu aku Kemudian? cerita ke dia gitu. Kalau ada masalah keluarga atau masalah berat badan gitu kan, aku juga cerita ke dia. Berarti pada dasarnya dia adalah salah satu orang yang bisa membuat kita itu nyaman dan Iya. juga bisa ngerangkul kita gitu dalam situasi dan kondisi apapun. Berarti kadang kita termotivasi itu karena memang orang itu bisa menularkan energi positif buat kita gitu ya Kak Fania. Iya. Wah keren banget. Oke, kedepannya nih harapan Kak Fania kedepannya kira-kira kan saat ini kan yang tak lihat mungkin kejuaraan yang telah diikuti kan banyak banget ya Kak Fania ya. Kalau sekarang ada planning nggak kedepannya mau ikut apa gitu? Yang atau terdekat dalam jarak dekat ini mau Yang terdekat tanding di mana? Besok katanya ada seleksi Pomnas, Ya. bukan olahraga mahasiswa nasional. Oh, oke. Jadi nanti saya diseleksi sama yang juara Pomprov kemarin. Oh gitu. Ya. Terus ada lagi PON bela diri. PON bela diri. Ya, jadi nanti saya seleksi lagi sama yang juara kemarin, Porprov kemarin. Porprov kemarin. Iya. Duh, keren banget ya. Kalau ini Kak, terkait pencapaian, achievement atau prestasi yang sudah dilalui sama Kak Fania ini kira-kira apa aja nih yang sudah Kak Fania dapatkan selama berproses di bidang bela diri, khususnya tapak suci Kak ya? Iya. Gitu. Kira-kira pernah menang lomba apa aja sih gitu, barangkali kan bisa jadi motivasi buat kita atau jadi motivasi buat teman-teman di luar sana yang pengen belajar bela diri gitu. Ada nggak? Maksudnya apa aja sih yang pernah gitu didapatkan gitu di kejuaraan? Di kejuaraan kayak apa namanya? Ya kayak misal porseni, penghargaan gitu. Iya, dapat penghargaan juga dari. Ya itu mungkin bisa di spill lah beberapa gitu Kak. Oh, yang pertama Pasti banyak sih. Porprov itu Mbak. Iya. Dapat 25 juta. 25 juta. Iya. Itu kalau boleh Juara tahu dua. juara 2. Oke. Baru itu sih. Ada lagi waktu SMA dulu. SMA dulu. Kapolda Jatim. Kapolda Jatim. Waduh. Keren banget ya. Dulu yang buat semangat apa? Apakah karena melihat polisi-polisi muda atau gimana gitu? Dan cuma kayak dulu kan pengen kayak jadi polisi gitu Mbak. Oh, dulunya. Iya. Gitu. Jadi kayak ngejar prestasi, kayak ambis banget gitu buat ngambil prestasi. daftar, Iya. gitu. Biar bisa dipakai daftar gitu. Oke. Terus sekarang kan pastinya Kak Fania udah bergabung nih di kampus ITB Ahmad Lamongan di semester 3. Nah, kira-kira kan ada tuh cita-cita pengen jadi polisi. Tapi kenapa kok sekarang nih merambat ke perkuliahan gitu? Iya. Pengen Dulu kayak disuruh kerja sama orang tua. Oh, sebenarnya kerja. Iya. Oke. Tapi aku nggak Kemudian mau. nggak mau. Kenapa Kayak aku masih pengen silat gitu loh Mbak. Oke. Nah, jadi aku kayak cari-cari kampus, tanya-tanya ke temanku gitu. Terus ketemu ini ITB Ahmad Dahlan. Jadinya sekolah di sini, terus mama ngebolehin, bapak juga ngebolehin, yaudah. Jadi saya bisa ikut silat lagi gitu Mbak. Oke, Kalau kerja kan udah nggak bisa. Nggak bisa. silat, kan. Kalau nggak salah di kampus ITB Ahmad Dahlan itu juga ada yang namanya UKM Tapak Suci ya Iya. Kak ya. Nah mungkin Kak Fania juga tergabung ya di dalamnya. Iya. Nah, ikut juga di dalamnya. Kira-kira seberapa besar sih sebuah wadah UKM Tapak Suci buat Kak Fania? Menunjang banget gak gitu? Iya, menunjang sekali. Menunjang sekali gitu. Nah mungkin nanti kan habis ini ada ini Kak, maba, mahasiswa baru kan. Nah juga mungkin barangkali bisa dipromosiin tuh UKM Tapak Sucinya. Oh, iya. Gimana? Jangan lupa ya teman-teman untuk join di
UKM Tapak Suci. Oke. Nah kemudian ini terakhir Kak ya, karena kita kan udah berbincang-bincang banyak banget ya, mulai dari pengalaman, terus juga sosok motivator atau role model gitu kan tadi. Kemudian juga berbincang-bincang juga tentang achievement atau pencapaian selama di dunia bela diri ini. Nah yang terakhir aku pengen dong Kak Fania, barangkali teman-teman di luar sana ada yang mau belajar untuk masuk ke dunia bela diri gitu kan, tapi masih takut. Kira-kira ada nggak pesannya Kak Fania buat teman-teman di luar sana yang masih ragu gitu ibaratnya untuk join di bela diri? Ada nggak gitu? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Kemudian ikut UKM Tapak Suci atau bela diri ini, karena kalau buat aku sangat menunjang sih, kayak bagus buat prestasi, buat kedepannya lebih bagus lagi. Oke, intinya jangan takut, apalagi perempuan, karena ini di depan aku, ini perempuan loh ya, tapi dia keren banget. Jadi apa ya, setengah perkasa gitu ya. Gitu. Aduh, keren banget ya buat teman-teman. Pesannya Kak Fania tadi, kalau yang mau join di dunia bela diri, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena kita nggak tahu ya kan potensi kita tuh sebenarnya di mana. Siapa tahu memang potensi kita di dunia bela diri. Jadi kita harus tetap mau untuk berusaha dan juga berproses seperti itu. Oke Kak Fania, aku terima kasih sekali sama Kak Fania karena di tengah kesibukan ya latihan tanding, kuliah dan lain sebagainya masih bisa menyempatkan waktunya untuk bisa di sini bersama aku dan juga teman-teman sobat podcast yang ada di rumah. Gitu Kak, aku juga terima kasih banyak ya Kak ya sudah meluangkan waktunya. Nah buat teman-teman, sebelum aku tutup podcast kita kali ini, jangan lupa buat teman-teman ada podcast yang belum subscribe, kemudian like dan juga komen untuk postingan ini dan juga postingan-postingan kedepannya. Diharapkan teman-teman segera ya untuk subscribe, like dan juga komen. Oke, kita tunggu di next channel atau next konten dari Ada Podcast. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.